VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Kami yang tinggal di pantai timur Amerika masih kedinginan nih. Dan hanya berharap musim semi cepat tiba. Cuaca lebih bersahabat dan bunga-bunga bermekaran lagi. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati ditemani produser Bani Rahayu serta operator Nicholas Ivanov telah menyiapkan berbagai laporan. Di antaranya, pejabat AS dan Rusia bertemu dalam perundingan di Riyadh berupaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina. We're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring. Pendengar, dari dalam negeri, DPR sahkan revisi RUU Minerba yang izinkan ormas keagamaan dan UMKM mengelola lahan mineral. Yang dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan Rusia dan Amerika berkomitmen mengakhiri perang di Ukraina secara adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan demikian setelah perundingan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa. Menteri-menteri luar negeri dari Rusia dan Amerika bertemu untuk membahas peningkatan hubungan dan berunding untuk mengakhiri perang di Ukraina yang mencerminkan perubahan besar dan cepat dalam kebijakan luar negeri Amerika di bawah Presiden Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya tidak akan menerima hasil apapun dari perundingan minggu ini jika Kiev tidak ikut serta. Sekutu Eropa juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa mereka akan dikesampingkan. Selain Ukraina, pertemuan itu diperkirakan berfokus pada upaya mencairkan hubungan antara kedua negara yang anjlok ke level terendah dalam puluhan tahun. Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri luar negeri dari kelompok ekonomi utama G20 minggu ini. Tetapi menteri luar negeri ekonomi terbesar di dunia, Amerika, tidak akan hadir. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan di X awal bulan ini bahwa ia tidak akan menghadiri pertemuan itu yang akan berlangsung Kamis dan Jumat di Johannesburg. Alasannya, ia keberatan dengan agenda pertemuan yang ia gambarkan sebagai anti-Amerika. Afrika Selatan, kata Rubio, menggunakan G20 untuk mempromosikan solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, DEI dan perubahan iklim. Tugas saya adalah memajukan kepentingan nasional Amerika, bukan membuang-buang uang pajak atau memanjakan anti-Amerikanisme. DEI adalah kependekan dari Diversity, Equity, and Inclusion atau keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Pada minggu pertama menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani instruksi untuk mengakhiri kebijakan DEI dan praktik perekrutan di tenaga kerja federal. Meskipun Rubio tidak akan hadir, pemerintah Afrika Selatan telah mengonfirmasi bahwa Amerika akan tetap hadir dalam pertemuan itu pada tingkat yang lebih rendah. Lebih dari 50 miliar dolar akan dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza setelah 15 bulan konflik Israel-Hamas di daerah kantong Palestina tersebut, menurut penilaian yang dirilis PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia pada Selasa. Penilaian kerusakan dan kebutuhan sementara IRDNA mengatakan bahwa 53,2 miliar dolar dibutuhkan untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam 10 tahun ke depan. Dalam 3 tahun pertama saja dibutuhkan 20 miliar dolar. Pekerjaan pembangunan kembali selama bertahun-tahun itu akan mencakup pembersihan bom-bom yang belum meledak dan jutaan ton puing. Laporan tersebut yang dirilis di tengah gencatan senjata yang rapuh yang dimulai bulan lalu memperingatkan
bahwa kondisi belum memungkinkan untuk memulai pekerjaan pemulihan dan rekonstruksi skala besar karena belum jelas bagaimana daerah kantong itu akan dikelola setelah perang dan pengaturan keamanan apa yang akan diberlakukan. Delta Airlines Selasa mengatakan bahwa 19 dari 21 penumpang yang dibawa ke rumah sakit setempat setelah kecelakaan pesawat di Toronto sehari sebelumnya telah dipulangkan. Sementara itu, para pejabat masih menyelidiki mengapa jet regional itu terbalik ketika mendarat. Tim penyelidik dari Badan Keselamatan Transportasi Kanada memimpin penyelidikan untuk mengetahui mengapa pesawat CRJ-900 yang dioperasikan anak perusahaan Delta Airlines, Endeavour Air, terbalik pada Senin lalu di Bandara Pearson, Toronto. Belum jelas apa yang terjadi pada penerbangan DL4819 dari Bandara Internasional Minneapolis-St. Paul. Banyak faktor yang memicu kecelakaan pesawat. Cuaca ketika kecelakaan menunjukkan angin kencang dan salju turun, kata situs web pelacakan penerbangan. Pihak berwenang Taliban Afghanistan secara terbuka mencambuk 6 orang pada Selasa setelah menetapkan mereka bersalah atas berbagai pelanggaran antara lain perzinahan, sodomi, dan kawin lari. Mahkamah Agung penguasa de facto Afghanistan mengumumkan bahwa hukuman dilaksanakan di Provinsi Khost dan Faryab dan bahwa masing-masing menerima 39 cambukan selain hukuman penjara yang bervariasi hingga 18 bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Hak Asasi Manusia telah mengutuk hukuman fisik di Afghanistan sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak Taliban agar segera menghentikan praktik tersebut. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington. Saya Karina Alkas. Pendengar, para diplomat utama dari Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Riyadh, Arab Saudi hari Selasa guna membicarakan peningkatan hubungan dan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pembicaraan itu merefleksikan perubahan besar dan cepat dalam kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump. Tidak ada pejabat Ukraina terlihat dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan sejumlah pejabat senior lainnya. Setelah pertemuan itu, Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia telah menyetujui 4 prinsip kesepakatan yang akan dilaksanakan. Pertama, mereka setuju untuk mengganti staf di masing-masing kedutaan, baik di Washington maupun Moskow, dan menunjuk tim tingkat tinggi untuk melanjutkan negosiasi. The second point is that we're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate. Poin kedua adalah bahwa kami akan menunjuk sebuah tim tingkat tinggi dari pihak kami untuk membantu jalannya negosiasi dan bekerja hingga akhir konflik di Ukraina dalam cara yang berkesinambungan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Poin ketiga menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini adalah bahwa mereka akan mulai bekerja pada level yang tinggi juga untuk mengawali diskusi yang dapat ditindaklanjuti sebagai hasil dari berakhirnya konflik di Ukraina. Kesepakatan terakhir, lanjut Rubio, adalah mereka telah setuju bahwa sementara tim tersebut mengerjakan semua rencana itu, 5 diplomat yang ada di lokasi pembicaraan itu tetap akan berada di sana dan terlibat dalam proses tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Mike Waltz menegaskan kembali komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Namun dia tidak memberikan rincian detail apapun terkait bagaimana kedua belah pihak berencana untuk menyelesaikan persoalan konsesi teritorial yang rumit. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia dan Amerika Serikat tidak hanya mendengar tetapi saling menyimak dalam pembicaraan di Riyadh itu. Perbincangan itu menurut saya sangat bermanfaat. Kami tidak hanya mendengarkan tetapi saling menyimak dan saya memiliki alasan untuk percaya bahwa pihak Amerika telah menjadi lebih memahami posisi kami yang telah kami sampaikan sekali lagi dalam detail dan dengan contoh-contoh yang spesifik dengan dasar berbagai pernyataan dari Presiden Putin. Sementara itu, Tiongkok pada Selasa juga menyambut baik pembicaraan antara pejabat-pejabat senior Amerika Serikat dan Rusia dalam meningkatkan hubungan dan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan, kami gembira menyaksikan semua upaya itu yang kondusif bagi perdamaian, termasuk kesepakatan untuk menggelar pembicaraan antara AS dan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengatakan bahwa negaranya tidak akan menerima hasil apapun dari pembicaraan pekan ini jika negara tersebut tidak diikut-sertakan. Tim VOA melaporkan. Pendengar, meski telah memperoleh kemerdekaan dan menghindari perang sipil, para pengamat menyoroti tantangan besar yang menanti Suriah, seperti kondisi ekonomi yang parah, keamanan yang tidak pasti, serta pentingnya melibatkan penduduk Suriah yang beragam dalam pemerintahan. Laporan reporter VOA Delka Flak disampaikan Taris Hirsiman. Dalam konferensi keamanan Munich akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Shibani mengatakan bahwa kepemimpinan baru Suriah akan membentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Syrian people free themselves by themselves, but we are now putting the steps and principles. Rakyat Suriah membebaskan diri mereka sendiri. Kami sekarang sedang menyiapkan langkah dan prinsip untuk membangun sistem yang mewakili rakyat, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah. Kediktatoran tidak akan terulang kembali. Sementara itu, Bassam Syed Ishak, Presiden Dewan Nasional Suryani Suriah yang berbasis di Timur Laut Suriah dan mewakili Kristen Suryani, mengatakan kepada VOA bahwa sangat penting bagi umat Kristen dan seluruh minoritas di pemerintahan baru untuk diwakili dan dihormati. We just need a vibrant representation of everybody, whether it's a Kurd, Syria. Kita butuh representasi yang layak untuk semua pihak, baik itu Kurdi, Suryani, Druz, Alawi, atau Ismaili. Kita harus mendengar suara mereka. Kita harus mendengar orang-orang yang berbeda pendapat dan memikirkan solusi nyata. Pengacara Suriah Amerika Dima Moussa yang juga merupakan anggota Koalisi Nasional Suriah mengatakan bahwa pemerintahan interim sedang menerapkan prinsip-prinsip Islamis yang diberlakukan saat mereka hanya memerintah Provinsi Idlib ke seluruh wilayah negara. Ia mengatakan kepada Arab Center yang berbasis di Washington bahwa para pemimpin interim belum benar-benar melepaskan diri dari pola pikir itu, tetapi ia juga menyatakan optimisme untuk masa depan. Inclusivity is probably one of the most important issues on the table today, and if it's not carefully and diligently worked on, especially at the national conference stage, it can set up for failure and recurrence of many problems in the future. Inklusivitas mungkin menjadi salah satu isu yang paling penting yang harus dibahas saat ini. Kalau tidak ditangani secara hati-hati dan teliti, terutama pada tahap konferensi nasional, hal itu bisa memicu terulangnya berbagai masalah di masa depan dan menyebabkan kegagalan. Sejumlah pengamat khawatir mengenai kurangnya kejelasan tentang bagaimana pemerintah baru akan berupaya mempersatukan negara yang masih terpecah belah. Masih tersisa pula pertanyaan terkait hubungan Suriah di masa mendatang dengan Rusia dan Iran, serta para pendukung setia Asad, seiring upaya Suriah untuk kembali bergabung dalam tatanan Arab. Sementara itu, ekonomi Suriah sedang terpuruk setelah hampir 14 tahun perang saudara, merajalelanya korupsi di bawah rezim Asad dan sanksi-sanksi dari negara barat, termasuk pembatasan di sektor perbankan. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen mengatakan pada konferensi keamanan Munich bahwa pemerintahan interim Suriah menghadapi tantangan kemanusiaan yang luar biasa besar ketika 17 juta pengungsi dan warga yang terusir di dalam negeri berusaha kembali ke rumah. Katanya, mereka perlu melihat apakah masih ada masa depan di Suriah dan mereka perlu mengetahuinya dengan cepat, sebut Pedersen. Dari Washington DC, Taris Hirsiman melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba menjadi undang-undang. Melalui undang-undang baru ini, Ormas Keagamaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM diutamakan mengelola lahan mineral. Sejumlah pegiat lingkungan mengecam undang-undang hasil revisi itu. Pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Andi Aktas, dan Menteri Sekretaris Negara Prastio.
Sebelumnya dalam rapat panitia kerja atau panja RUU Minerba di Badan Legislasi atau BALEK, DPR dan pemerintah sepakat mengubah beberapa ketentuan. Mulanya perguruan tinggi mendapatkan izin konsensi tambang, namun berdasarkan kesepakatan, izin konsensi untuk kampus dihapus. DPR dan pemerintah sepakat keputusan ini diambil demi menjaga independensi perguruan tinggi. Undang-Undang Minerba ini mengamanatkan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pengelola tambang yang ditunjuk oleh pemerintah memberikan perhatian kepada perguruan tinggi daerah yang membutuhkan bantuan termasuk izin riset, praktek kerja, dan beasiswa. Pada kesempatan itu, Menteri Bahlil yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPR yang berinisiatif mengusulkan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Perubahan ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara melalui pemberian kesempatan khususnya bagi BUMN, BUMD, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Berdasarkan Undang-Undang Minerba ini, kata Bahlil, pemberian hak kepada masyarakat untuk mengelola tambang dititik beratkan pada kesejahteraan bersama sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini menurut Bahlil, ormas keagamaan, UMKM, dan koperasi diprioritaskan mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP. Direktur Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi menyayangkan Undang-Undang Minerba masih memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan dan UMKM. Bisnis ini katanya rawan kecelakaan, bisa merusak alam, dan menimbulkan konflik sosial yang penanganannya membutuhkan biaya tidak sedikit. Ormas keagamaan dan UMKM, kata Firdaus, tidak memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut. Sekedar akal-akalan, nanti mereka akan diarahkan untuk bekerja sama dengan industri pertambangan yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Dan fungsinya ormas hanya untuk meredam protes masyarakat terhadap kerusakan-kerusakan alam dan juga konflik sosial yang ditimbulkan. Dari Jakarta, Watia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.